Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Itu kan ayat bercerita tentang adapun kepada anak yatim jangan dihardik, kan gitu ya. Iya. Adapun kepada orang yang peminta-minta jangan diusir. Maka dia itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Allah, ya wahai Rasulullah, saya ini juga yatim." Gitu. "Wahai Rasulullah, saya juga yatim. Saya ini juga peminta-minta, jangan diusir aku." "Minta apa kau?" "Aku minta syafaatmu. Pada hari kiamat nanti aku mengemis syafaatmu. Tidak bisa masuk surga kalau tanpa syafaatmu. Aku mengemis. Jangan engkau mengusir aku dari syafaat karena aku kurang mencintaimu." Gitu. Jadi setiap baca itu dia ingatannya kepada Rasulullah. Kemudian, "Rasul, aku ini juga pengemis." Karena itu ayat, adapun pengemis jangan diusir, jangan dihardik, kan gitu. Dia mengatakan, "Aku ini juga pengemis Rasulullah. Pengemis syafaatmu. Kalau enggak engkau beri syafaat, aku ngemis ya Rasulullah. Jangan hardik aku, jangan usir aku karena wajahku yang tidak cocok dengan wajah kerasulanmu, wajah kenabianmu, wajahku yang tidak menunjukkan taat kepadamu, kurang cinta kepadamu. Jangan usir aku. Aku ini meminta-minta, mengemis syafaatmu ya Rasulullah." Begitu tuh dia sampai menjerit-jerit. Iya. Nah benar kan? Maka kemudian saya kaitkan, subhanallah, dari buku ini saya kemudian ketika tahiyat itu semakin mendalam. Ketika kita sudah assalamualaikum ayyuhan nabi, salam untukmu wahai nabi, itu saya nggak bisa nahan juga ya. Kalau udah Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian saya teringat bulan ini, aku ini ya Rasulullah, aku ini pengemis, jangan hardik aku, jangan usir aku dari singgasanamu, aku ini mengemis syafaatmu. Jadi ketika tahiyat ya, Allahumma sholli ala Muhammad atau assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, ini luar biasa. Saya mengikuti cara berpikirnya Fathullah Gulen ini. Subhanallah. Iya, itu jadi buku ini, buku Cinta Rasul ini kemudian menginspirasi saya untuk bagaimana lebih cinta pada Rasulullah. Dia ini kalau masuk Madinah ya, masuk Madinah saja itu dia tuh sudah seperti melihat tubuh Rasulullah. Seperti dia berkata dalam kata pengantar itu, seperti aku selangkah lagi bisa merakut Rasulullah. Dan baru masuk Madinah dia ini sudah mencium, ini bau harum Rasulullah. Jadi rasa cintanya kepada Rasul itu terbalas, gitu loh. Terbalas. Seperti sudah mengenal dan sudah tahu betul ya. Betul. Jadi seluruh hidupnya itu dia sampai tidak menikah. Karena cintaku kepada Rasul itu tidak boleh dibagi-bagi. Ya Allah. Itu. Sampai sebegitu ya. Lalu dia berkata, kalau saya sudah mendekati Madinah itu, kalau sudah mendekati kuburannya Rasulullah, dia itu selalu di telinganya itu marhaban bi khudurikum. Selamat datang bulan. Iya, selamat datang. Itu seperti suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu benar tidaknya dia bicara ya gitu. Tetapi bagi saya kira orang yang bijak itu pasti membalas cinta yang tulus dari orang lain. Nah, Rasulullah itu kan orang bijak. Jangankan Rasul ya, itu syuhada saja itu masih hidup kok. Syuhada saja kan masih hidup, apalagi Rasulullah. Rohnya itu masih hidup. Ya. Maka setiap orang membaca sholawat Rasulullah, itu roh dan jasad Rasulullah itu dipertemukan. Khusus untuk menjawab orang yang baca sholawat, termasuk pada waktu sholat, pada waktu tahiyat, dijawab oleh Rasulullah. Rohnya itu dipertemukan lagi oleh Allah, dipertemukan dengan jasadnya. Kan yang namanya mati kan bisa roh jasad. Kalau ada orang baca sholawat itu rohnya dipertemukan kembali, khusus untuk menjawab orang-orang yang baca sholawat. Maka di sini kalau orang itu tahiyat tasyahud itu bisa menangis. Subhanallah. Bisa menangis. Karena cinta Rasul. Masya Allah. Jadi itu satu aspek saja. Jadi makanya di dalam buku ini kan waktu tahiyat itu kan sosial kan. Sosial itu, ingat sosial, kata kuncinya kan sosial, sholawat, persaksian dan tawakal. Gitu. Ya. Terima kasih Bu, ini diberi susu, terima kasih. Aduh, ini terima kasih, tambah semangat saya nanti menjelaskan ini. Alhamdulillah.
Iya. Mbak Nikmah, Prof, kita belum nyapa yang saudara-saudara kita di perjalanan loh, Mbak. Kita Betul. doakan ya. Betul Prof, saya yakin saudara-saudara kita yang ada di jalan atau dimanapun pagi ini kembali bersolawat bersama-sama. Iya, bersama-sama. Mencontoh yang barusan Prof sampaikan, di pikiran, di hati selalu Rasulullah, 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 dan Rasulullah. Iya, ya mudah-mudahan yang di jalan, Bapak Ibu di jalan, mudah-mudahan perjalanan ini adalah perjalanan paling berkah. Amin. Ya. Amin. Selamat di jalan. Amin. Hati-hati, sabarlah kalau ada orang menyeberang. Sabar itu, Bos. Masya Iya, Allah. sabar. Dahulukan orang yang untuk mendahului itu. Kita bersedekah dengan rim ya. Iya kan gitu ya. Jangan mengklakson karena itu mengagetkan orang. Gitu ya Prof. Iya, kaget loh Mbak. Kalau kita di depan, Nggih. ya sudah bawa barang banyak, susah keseimbangan sepeda motor langsung din itu. Padahal dia hanya ingin mendahului saja lah. Kan janganlah itu, jangan mudah pakai klakson itu. Gitu ya. Jadi Iya. menahan saja Prof ya. Iya, Nggak jadi usah klakson ya. kalau mau berhenti ya cari jarak jauh sudah inilah. Jangan ada hari ini orang yang terluka di jalan. Ya Allah. Jangan. Kalau yang luka itu orang pekerja yang hidupnya dari itu saja gimana? Masya Ya, Allah. ya Allah. Kita harus banyak istighfar ya Allah. Situ Ya Allah. penjual kerupuk, ya kan Mas Ilmi? Ya. Penjual kerupuk yang anaknya Hidupnya di nunggu, situ. iya kan? Anaknya nunggu kan? Nggih, nggih. Lalu kemudian kecelakaan, ya. Allah karim. Lalu dia tidak punya pensiun, tidak punya apa kan kasihan. Maka hari ini dulur-dulur Victor, jagalah yang di jalan ini, ya. Masya Jangan Allah. hati-hati. Kita tidak hanya menjaga diri Iya. kita, tapi kita juga menjaga orang lain, perasaan gitulah. orang lain, hati orang lain, agar tidak terlukai. Ya, mudah-mudahan juga yang ini Mbak Hikmah yang Nggih. sebelum berangkat kerja tadi sudah sholat lah gitu. Mudah-mudahan. Pamit dulu kepada Allah. Nggih. Pamit dulu, ya Allah, saya akan berjalan, melakukan perjalanan, berkailah perjalanan ini, selamatkanlah perjalanan saya ini. Nah gitu kan, Nggih. pamit. Kalau nanti di kantor jangan lupa ambil air wudhu lagi. Kalau waktunya masih cukup, pamit lagi sama Allah. Ya Sholat Allah, lagi ya, iyalah. Hmm. Ya Allah, saya sudah sampai di kantor selamat. Saya nanti akan melaksanakan pekerjaan ini. Aku ikhlas, aku ridho. Engkau pasti menolong aku pasrah kepada. Masya Allah. Kan gitulah. Insya Allah selamat Mas Helmi. Kalau seperti ini Insya Allah selamat. Selamat Prof. dari apapun. Betul. Kadang-kadang ada yang arogansi, Prof, di depan Iya. kita, seperti tidak menghargai juga pada orang pengendara yang lain. Ini menyikapi seperti apa, Pak? Ya kita sabar lah. Maksudnya memang dia ditakdirkan Allah ada di depan kita untuk menguji kesabaran kita. Ya Allah. Nah, gitulah. Ya. Jangan dimarahi, apalagi Ya Allah. diludahi. Ya. Jangan. Jangan. Tidak semua orang bisa berlaku semacam ini, Prof. Ya Allah. Iya. Apalagi pas ngendarai mobil di depan aduh, Bu, ayo cepetan. Allah. Nah itu kan Ya kita harus. ini juga yang pakai sepeda motor ya. Kalau meludah itu gimana? Bawa tisu lah ya. Bawa tisu ya atau berhenti dulu lah. Ya Allah, subhanallah. Saya ini pernah itu meludah dengan kecepatan tinggi. Saya di belakangnya. Masya Allah. Nyembur lah. Ini belah helm saya itu tidak tertutup. Ya Allah. Sama halnya dengan Ya Allah, saya ini mau apa gitu. Iya, mau ngejar teruntuk apa? untuk apa? Ya. Ya. Ya akhirnya ya saya usap saja cuma ya baunya. Duh. Ya Allah, ternyata dari apa yang kita lakukan ada orang yang begitu kita lukai tanpa sepengetahuan kita ya Allah. Iya. Saya Dulur menata hati Betul. sekali ya untuk tidak menggores perasaan orang lain sedikit pun. Saya terkesan dengan tadi, kalau kita membayangkan bagaimana kalau mata pencahariannya seperti Ya kan? yang berat-berat dengan kondisi yang semacam itu tadi, Prof. Iya. Ya Allah. Saya mungkin menyapa ini Mbak. Saya perlu menyapa Ibu Sri Wahyuni Mbak. Siapa Oh, beliau? siapa beliau, Prof? Ini dari Perum Damri. Oh, Bu Yuni. Nggak tahu itu ya. Ini kolega ini, Bro. Oh, gitu. Beliau itu adalah Koleganya. kabak ini, Prof. Kabak di Kawilu 3 untuk Indonesia Timur.
Oh, itu Damri juga ya? Damri, Oh, ya Damri benar. untuk Indonesia Timur. Saya menyampaikan salam. Iya. Kemarin itu telepon saya. Oh gitu, Bu Yuni. Oh, gitu ya. Iya. Oh, dia pendengar sini. Tiap pagi berangkat dari kebetulan beliau itu di Wisma Bungurasi. Oh, gitu. Berangkat ke kantor, kebetulan suami beliau itu waduh saya kok jadi lupa ya. Iya. Tapi ya Jadi beliau ini adalah kabak di Oh, gitu. KWLU 3 untuk Indonesia Timur. iya, jadi kita doakanlah ya untuk Kenapa, Prof? sakitnya itu segera sembuh. Tapi walaupun kemarin itu kan beliau ini ikut pelatihan sholat ini Oh, di gitu. rumah sakit haji. Lalu kan saya suruh praktek sholat. Nah, kalau sholat Iya. itu rukuk ndak bisa, duduk ndak bisa, katanya sakit itu. Lalu 2 malam yang lalu Nggih. dia mencoba rukuk yang lama. Jadi dia sudah 6 bulan katanya itu. Sakit itu ya, Iya. Prof ya. Lalu kemudian dia dicoba sendiri di rumah. Nggih. Jadi buku ini terapi itu bukan saya yang nerapi, jangan salah paham loh ya. Beliau Saya sendiri nggak, ya. iya saya nggak bisa nerapi. Saya itu hanya dia sendiri yang nerapi. Rukuknya lama sampai otot-otot di kaki itu tertarik. Lalu pasrah, nggak boleh mengeluh. Saya katakan jangan ngeluh Bu, jangan ngeluh. Terimalah dengan ikhlas. Yakinlah Allah menolong. Kemudian pasrahkan. Masya Yakinlah itu. Dan kemarin Isya itu setelah salat Isya kok bisa rukuk, kok bisa duduk, kok bisa tahiyat. Jadi kemudian telepon saya belum sempat sholat sunnah itu udah Nggih. telepon, katanya itu kok bisa sembuh. Oh, Terima kasih. subhanallah. Saya kira belum sembuh total ya, tapi bisa tahiyat itu saya kira sudah bagus. Subhanallah. Ini mungkin di perjalanan beliau. Oh gitu. Selamat jalan Bu Sri. Iya, Ibu cantik. Saya manggilnya gitu biasanya, Prof. Iya. Ini pimpinannya Mbak Nima ini. Ya, Prof. Untuk barangkali ingin menyapa semuanya juga ya, Prof. Iya. Ya, yang ada di jalan dimanapun ini, nggih. Mungkin juga ada satu sebelum memasuki ini, mungkin saya terakhir ini untuk pesan ini. Tanggal 13 itu tetap Mbak ada pelatihan sholat ini. 13 Januari ini. Iya, minggu besok. Oh, nggih. Minggu besok itu di Al-Kolbu seperti yang Mbak Nima ikuti dulu. nggih. Iya, di Masjid Al-Kolbu itu. Pak Biakto ya. Masjid Al-Kolbu. Mudah-mudahan seatnya masih ada. Kemarin katanya sudah 20. Itu Untuk untuk tidak terlalu banyak ya, Prof ya, kalau di Al-Qur'an. iya, itu karena kecil ya Mbak ya, Iya. karena kecil itu mungkin bisa dicatat ini nomor SMS-nya ini Mbak ya. Iya. 0811 0811 Iya. 34 2002 0811 34 2002. 081 134 2002. Iya, itu SMS namanya 2 kali, kemudian apa itu ngetik apa lagi nih, nama 2 kali itu. Nama 2 kali. Iya, itu aja lah, Itu nama 2 saja dulu kali. ya. Iya, nama 2 kali 0811 34 2002. Ya. Ya, itu untuk minggu besok ini. Minggu Untuk tanggal besok. 13 ya, Prof ya. Betul. Itu mulai jam 7:30 sampai jam 12 lah. Jam 7:30. 8 sampai on jam time ya. 12. Kalau di sana biasanya on time ya, Prof ya. Iya, kebetulan panitianya memang orang-orang yang suka on time. Betul, on time jadi. 0811 34 2002. Oke. Iya, nanti saya inginlah Mbak itu nanti ada pelatihan ini khusus untuk duafa yang Ya. pendengar El Victor, itu gratis saja. Insya Allah kami semuanya sudah mempersiapkan. Untuk yang tidak punya ya, maaf saja ya gimana ya nyebutnya ini ya. Yang tidak mampu itu betul. Nah, itu Nggih. khusus nanti yang untuk orang-orang yang punya ya kita mintai investasi lah gitu ya. Tapi Insya kalau Allah untuk yang khusus yang seperti kita gambarkan yang ekonomi itu Nggih. adakanlah, silakan kita gratiskan aja, saya siap Mbak. Tapi untuk yang merasa punya ya jangan gratis lah. Insya Allah nanti kalau kami- barang murah itu seperti murahan.
Insya Allah nanti kami akan kemas sedemikian rupa nanti Prof, yang bisa itu memberikan manfaat untuk siapa saja ya, untuk siapa saja nanti Insya Allah. Insya Allah nanti di bulan Februari nanti kita sudah akan mulai Mas Helmi ya. Insya Allah bersama Prof Ali nanti. Ya khusus yang kalau nanti dengan telepon itu tidak bisa, khusus untuk tanggal 13 ini ya. bisa telepon saya lah ya itu 081 21 656570. Tidak apa-apa. Khusus untuk acara ini. Ya. Prof, untuk PTSB ini meskipun ikut sekali rasanya kok pingin ikut lagi gitu ya Prof ya? Ada yang kemarin di Hong Kong itu sampai 4 kali. 4 kali ya? 4 kali. Rasanya kayaknya kok harus dicas lagi untuk lebih. Lah bagaimana gitu sekarang ya? saya ajak waktu tahiyat itu ingat menangis menyebut Rasulullah. Menangis menyebut Rasul kan bukan karena kesedihan, karena kegembiraan kan. Subhanallah ya. Nah kalau gembira kan kita ulang. Ya kan? Iya. Namanya kegembiraan harus kita ulang. Nah sekarang kalau kenapa sih orang melakukan lagu itu, kamar mandi ngelakukan, mobil ngelakukan, nanti mau tidur lagu lagi, kok nggak bosan? Kenapa? Karena dia merasa happy, merasa senang, ya kan? Sholat juga begitu. Ini yang ini ada SMS dari Parmi Juwari ini, Parmi Juwari. Siapa? Parmi Juwari itu yang peserta yang ikut 4 kali itu. Ini yang di Hong Kong ini. Dia mengatakan dalam SMS-nya itu, aku tersiksa sekian lama karena aku takut operasi ada benjolan payudara di sebelah kiri saya. Jadi tersiksanya itu bukan karena sakitnya, takut operasinya itu. Takut operasi. Iya. Lalu kemudian saya ajari pasrahlah, pasrah. Jangankan payudara, biarlah nyawa itu serahkan sama Allah. Apa saja. Akhirnya kemudian dia berani. Lalu dia berkata berani operasi, ternyata tidak jadi operasi karena katanya tidak kanker ganas. Allah karim. Dia kemudian transfer saya untuk beberapa yatim piatu. Masya Allah. Iya. Lalu minta buku itu dikirim ke Madiun karena aslinya Madiun. Tapi buku belum saya kirim, nunggu tanggal 20. Oke. Ya Mbak, ya ini udah waktunya bicara sholat. Kita akan kembali ke terapi sholat bahagia ya Prof ya. Betul. Kemarin takbiratul ihram sudah selesai, Prof? Belum. Doa iftitah yang doa iftitah ya. Doa iftitah dilanjut pagi ini, Prof? Iya, saya tadi itu mulai subuh sampai berangkat sini itu menghafal doa iftitah. Karena saya malu. Gini Mas Hilmi dan Mbak Nikmah, saya ini sejak kecil itu hanya wajah tu wajhiyah gitu. Yang Allahumma ba'id baini enggak hafal ya, Prof? Sudah hafal tapi jarang dipakai. Kalau itu hafal, Mbak. Yang ini loh yang luar biasa itu yang halaman 45 ini. 45? Itu kan astagfirullahaladzim. Itu ternyata wajah tu itu sampai wa ana minal muslimin, ya. Itu kemudian ada tambahannya. Lah saya hafal mencoba. Pokoknya hari ini saya mencoba sholat dengan doa ini gitu. Rasulullah ngajarkan kok nggak dipakai. Nah, bagi dulur-dulur yang tidak hafal ya, dicobalah seumur hidup sekali ya, boleh ngerpek. Ya, nggak batal. Pegang buku ini ya. Allahu Akbar, wajah tu wajhiyah dan seterusnya itu kan udah hafal. Lah yang ini yang saya belum hafal tapi insya Allah hari ini sudah hafal. Ini Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Wahai Allah, engkau itu raja, tidak ada Tuhan selain engkau. Anta rabbi wa ana abduka. Engkau itu Tuhan, aku ini hamba, gitu loh. Ya. Artinya kalau minta apa-apa itu jangan memaksa-maksa lah gitu. Sopan lah. Ya, kalau belum diberi itu wong namanya hamba kepada majikan itu gimana caranya? Duduk yang bagus. Duduk tahiyat itu yang bagus, takbir yang bagus. Karena hamba menghadap majikan gimana? Nah, maka ini anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa ataraftu bidzambi faghfirli dzunubi jami'a. Ya Allah, aku ini zalim. Aku zalim kan? Aku menunda-nunda sholat padahal badanku sehat walafiat kan gitu. Ya aku juga tidak sibuk, berat, ya kan? Zalamtu nafsi wa ataraftu bidzambi faghfirli. Maka ampuni dosaku. Ya, terusnya wahdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tolonglah aku ini engkau beri petunjuk. Jadi orang yang berakhlak yang baik itu seperti apa? La yahdi li ahsaniha illa anta.
Tidak bisa saya ini jadi orang yang berakhlak mulia, berkarakter kalau tidak Engkau tolong. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, bantulah saya untuk menjauhi yang jelek-jelek, perkataan yang jelek, pandangan yang jelek, sikap yang jelek, perbuatan yang jelek kepada suami, kepada istri, kepada tetangga. Jauhkan itu. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak bisa saya menjauhi itu kalau tidak Engkau tolong. Labbaik wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik. Ya Allah, saya siap untuk saya memenuhi panggilan-Mu. Wasyarru laisa ilaik. Kalau yang jelek-jelek tidak akan saya kaitkan dengan Engkau. Jadi kalau kita bisa bersedekah itu pasti karena Allah. Kita bisa ngomong yang baik itu pasti karena Allah. Tapi kalau bicara yang jelek, ya itu jangan kemudian Allah telah menakdirkan saya bicara jelek, jangan. Wa ana bika wa ilaika. Aku ini bergantung kepadamu dan suatu saat pasti akan kembali kepadamu. Tabarok wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa panjang. Ada 13. Coba kita lihat di halaman 44 itu ada keterangan ada 13 macam doa iftitah. Yang kita ini baru 1. Ya kan? 1. Nah, ya itu. 2 loh. Bukan. Kita ini loh yang langganan kita itu baru 1. Itu aja nggak selengkap ini, Bro. Iya, Bro. Nah, makanya cobalah nanti kalau di rumah buka buku ini halaman 45, waktu sholat berdiri bawa buku ini, waktu rukuk diletakkan dulu. Nggak batal. Dibaca, kemudian sebelum itu, kemudian baru Fatihah. Allahumma antal malik. Ya, sampai di situ, Bro? Mulai dari situ? Itu ini mulai ini wajah tuh ini. Oh iya. Tambahannya, Bro. Iya, ini hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Wajah ya. Itu ditambah. Yang ini panjang ya. Iya, sekali-kali lah. Sekali-kali. Ini berarti harus dihafal ya, Bro. Enggak harus dihafal, dikerpek boleh lah. Difotokopi juga boleh, dibesarkan ya, dimasukkan di saku. Jadi kalau mau fotokopi di saku berarti berangkat mau fotokopi ibadah, mengeluarkan uang ibadah, kemudian memasukkan saku ibadah. Karena apa? Karena ingin menyempurnakan sholat. Prof, ini hadis sahih, Prof ya? Iyalah. Subhanallah. Baru hari ini. Maaf, bukan Muslim. Riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi dari Ali radhiyallahu anhu. Maaf, baru hari ini saya juga mengenal doa semacam itu. Selengkap ini. Sampai biasa wa ana minal muslimin. Saya sendiri Mas Hilmi, kalau tidak siaran di Al Victor, tidak mungkin saya menghafal ini. Iya kan? Jadi memang kita kalau saya tidak siaran di Al Victor, saya habis subuh tadi kan untuk apa? Kan nggak ada apa-apa. Dan saya ingin mencoba nanti. Jadi jangan dikira saya ini sudah penulis buku ini terus sudah menjalankan semuanya itu. Enggak lah. Masya Allah. Ya, Prof, di versi yang kedua ini makna yang luar biasa di doa iftitah ini saya jadi ingat apa yang disampaikan beliau pada hari Jumat yang lalu. Ketika sampai pada labbaik kayak tadi Mas Helmi. Iya. Pesan beliau, jadilah pribadi yang labbaik gitu yang masih saya ingat ya pesan beliau kemarin. Nggih, Prof. Pribadi labbaik itu pribadi ngestokno. Tanggap terhadap kita. Itu. Prof, makna yang paling dalam dari doa iftitah ini seperti apa, Prof? Nanti kalau yang itu sudah ada di halaman 46 nanti gitu itu ASI itu. ASI. Iya, ASI atau ISA itu. Isa, ikhlas, sanjungan dan ampunan itu isinya. Ya, Prof, tapi sebelum itu saya kira ya ini dulu bahwa itu satu pilihan, ya kan? Kalau mau yang ini halaman 46 ini juga ada doa dari Muslim, riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Kalau yang tadi itu diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau yang ini diceritakan oleh Umar bin Khattab. Jadi Allahu Akbar, terus bacaannya Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha khairuk. Nah, ini memang pendek ini. Prof, artinya kita bisa memilih yang pertama, kedua, ketiga, boleh-boleh saja ya, boleh, digabung juga boleh. Digabung boleh, Prof? Boleh. Nah, Allahumma ba'id baini, terus wajah itu wajih.
Boleh. Oh boleh. Boleh. Memang kalau saya pelajari Mas Hilmi dan Mbak Nikma dan dulur Al Victor yang pagi ini sangat saya cintai. Saya sangat cinta kepada seluruh pendengar. Amin. Mengapa sih Rasulullah itu kok sudah saya terangkan, saya cuma di halaman berapa. Jadi mengapa Rasulullah memberikan pilihan-pilihan doa? Karena doa itu kadang-kadang kalau sudah rutin, tidak ada yang baru, itu kepekaannya itu hilang. Nah, bener enggak ini ya pengalaman? Kok ini terus resisten, gitu ya? resistensi. Iya, gitu. Ada resistensi. Kok jadi nggak ada yang baru gitu loh ya. Stagnan ya, Ustaz? Kecuali kalau ada pemaknaan baru atau ada doa baru. Ya itu. Kalau jadi dicobalah nanti yang di kendaraan, diingat-ingat saja nanti halaman 45 dicobalah. Seumur hidup masa enggak pernah sekalipun itu. Sekali sajalah, sekali. Syukur-syukur nanti 2 kali di fotokopi, tadi bukunya dibuka. Jadi enggak batal itu. Sholat pegang buku, waktu rukuk nanti diletakkan dulu, nanti waktu berdiri dipegang lagi itu boleh. Indonesia yang enggak umum. Kalau di Mesir, di Syria, di boleh, di Eropa biasa orang membaca dengan Quran itu, kemudian Qurannya diletakkan, kemudian biasa. Kita di sini kokur-kokur nggak berani kok. Jadi ngokur itu mesti itu pucuk edok dirjine cekruk. Padahal itu sebetulnya ya kalau nggak nemen-nemen kan boleh. Saking hati-hatinya. Tapi ini ya boleh, nggak ada persoalan. Oke. Luar biasa ini. Baik ya. Lalu ini sekarang kita lihat di halaman 46 tadi. Tolong dibaca Mbak Nima itu alinea setelah doa itu. Setelah doa pembuka ini ya Prof, Iya, yang betul. Doa pembuka itu dibaca pada awal sholat sebab kita perlu membersihkan diri dari dosa sebelum membaca doa sholat selanjutnya. Terus Bu. Anda sangat bijak jika mencuci baju sampai bersih terlebih dahulu sebelum diberi wewangian. Betul enggak ini ya? Kalau baju belum dicuci kok diberi wewangian itu boleh enggak ya? Ya tetap baunya tetap enggak sempurna, Bro. Nah, mengapa doa iftitah itu diperlukan? Karena nanti doa berikutnya itu adalah penyemprotan wewangian. Ini pembersihan. Ini adalah pembersih awal ya, Bro. Lah, namanya pembuka. Doa iftitah itu kan doa pembuka. Kan gitu ya. Maka di sini saya katakan itu Mbak, Anda sangat bijak jika mencuci baju sampai bersih dulu baru diberi wewangian. Kalau dibalik Anda sangat tidak bijak ya, memberi wewangian lalu dicuci. Hilang wanginya. Nah, iya ya enggak bau keringatnya kayak begitu loh. Ya kan? Lalu diberi parfum. Nah, betul. Lah, doa iftitah ini kan doa pembuka. Doa pembuka, pembersih dulu. Maka setelah dibersihkan, maka kemudian sampai salam itu adalah proses pengharuman. Masya Allah. Makanya tadi, ayolah dulur, mudah-mudahan Allah menguatkan ya. Dicoba. Allahumma fa'id baini boleh, wajah tu wajhiya boleh. Yang biasanya wa ana minal muslimin, lalu ditambah ini Allahumma antal malikul la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka. Engkau itu Tuhanku, aku ini hanya hamba. Kan gitu kan? Ini kepasrahan luar biasa. Iyalah, kan ada mengartikan abduka ini saja. Sampai seorang sufi itu seumur hidupnya tidak berani duduk selonjor di masjid. Masya Allah. Ya, karena pada waktu duduk selonjor ini di buku Tadhkiratul Aulia, sama dengan buku yang saya ceritakan yang dengan masuk surga dengan pura-pura kemarin itu. Jadi orang ini duduk di masjid dengan selonjor ya, lalu ada suara, apa begitu itu cara dudukmu menghadap majikan, menghadap tuanmu, gitu kan? Apakah begitu cara kamu menghadap tuanmu, itu dudukmu seperti itu? Maka dia tidak berani bersila sepanjang hidupnya sampai mati. Sila saja nggak mau. Loh, sekarang kalau orang itu menghadap tuan, itu posisi yang terbaik gimana Mas Hilmi? Masa sila toh? Ya kan? Ada selonjor kadang-kadang. Nah itu selonjor. Jadi mau seorang jadi kayak itu apa? Hah? Astagfirullah. Wes ngono rangen pisan. Hah?
Ya, Selonjor rangen pisan. Nah, nyindirnya terlalu nih, Prof. Prof kesemutan, Prof. ya boleh lah. Ini bukan haram, bukan. Ya, kalau kita katanya ingin etika yang terbaik. Ya ini kan. Ya kan? Jadi dia ini waktu selonjor dia tegur, apa begitu itu cara kamu menghadap Tuhanmu? Lalu dia kemudian bersimpuh seperti tahiyat atas duduk itu. Itu adalah duduk yang paling terhormat daripada itu. Seperti duduk sila iya, itu ya. Kalau sila tidak kan, Mbak? Oh, gitu. Kalau lihat di film-film itu loh, saya karena saya nggak raten ya. Kalau raten Sila apalagi tangannya dinaikkan di atas suku apa? Itu. Lutut. Lutut. Ya. Itu ya. Jadi iftitah itu Anda bijak jika mencuci baju sampai bersih dulu, barulah Anda beri parfum. Maka bersihkan hati dulu sebelum baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini doa tidak main-main ini. Kan tidak mungkin kita bicarakan hari ini. Ya. Prof, sebelum Al-Fatihah kan kita membaca doa iftitah ini, kita membangun fokus ini seperti apa ya, Prof? Caranya gimana, Prof? Ya. Mudah untuk fokus gitu ya, Prof. Maka beginilah, saya sudah menolong dulur-dulur yang tidak bisa itu. Kalau tidak sempat, maka setelah Allahu Akbar kan, lalu baca doa iftitah kan, sebelum Fatihah itu ingat kata-kata. Kalau silakan terserah. Kalau memang sukanya Asi ya di Asi, kalau sukanya Nabi ya Isa, gitu ya. Maka ketika sebelum Fatihah itu di sini ada kata-kata kan, dari semua doa-doa tersebut ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam doa pembuka, yaitu pertama, kalau Isa ya berarti ya ikhlas, sanjungan, ampunan. Kalau senangnya Asi ya boleh ampunan, sanjungan, ikhlas, boleh gitu. Artinya sebelum Fatihah itu kemudian ingat-ingat ini, ya Allah, ikhlas, hanya menyembah kepada Allah. Sanjung, Allah itu disanjung. Tadi kan sanjungan terus kan? Sanjungan terus, kemudian minta ampunan. Nah, mungkin Mbak Nikma atau Mas Hilmi tanya, kenapa di dalam buku ini rumusnya kok Isa nggak masuk? Kok hanya Subhan? Ya kan? Faham, Pak? Di dalam rumusnya sholat bahagia ini kan rumusnya kan Subhan turut hadir di masjid. Ya tidak kan? Masuk Isa atau Asi nggak masuk. Iya, gitu. Ini dulu sudah saya masukkan. Tetapi ketika dalam try out ini kemudian susah orang. Maka kemudian ya sudahlah, ini tidak wajib saja sudah. Gitu. Tapi bagi yang ingin berarti rumus terapinya menjadi tidak Isa. Subhan turut hadir di masjid, tapi Isa Subhan. Itu. Isa Subhan. Iya, atau Isa Subhan berarti Isanya itu perenungan setelah iftitah, lalu Subhan itu renungan setelah Fatihah. Subhan itu syukur, bimbingan dan ketahanan iman. Iya, betul. Ya Allah. Masya Allah. Jadi, itu ya. Ampunan. Iya. Jadi kemudian sanjungan dan ikhlas. Atau bisa dibalik, ikhlas, sanjungan dan ampunan. Dan ikhlas itu di sana kan tadi ada seluruh itu hanya kepada Allah. Ikhlas itu kan murni toh, Mbak. Ketika aku memenuhi panggilanmu ini kondisinya juga harus ikhlas begitu. Ikhlas, labbaik wa sa'daik. Masyaallah. Wal khairu wa labbaik. Mungkin kalau barangkali kalau sering baca doa labbaik mungkin sebentar lagi juga bisa membaca labbaik kan? Amin ya rabbal alamin. Ini Prof ya yang merangsang kita labbaik. Jadi dulu tuh orang ngomong labbaik itu seolah-olah hanya waktu haji. Ternyata nggak usah nunggu haji. Salat ya. Salat labbaik ini kan. Jadi mudah-mudahan ini dulur yang di rumah, yang sekarang sambil masak, sambil bersih-bersih rumah ya, sambil merapikan rumah, sambil menyiapkan makanan untuk sang suami ya, sambil siap-siap bekerja di rumah atau yang di jalan, barangkali kalau kita sering mengucapkan labbaik pada waktu iftitah, nanti sebentar lagi kita bisa menggendong orang tua kita di Makkah sana dengan mengucapkan labbaik.
Mudah-mudahan Mas Hilmi, Mbak Dima dan semua dulur bisa Amin. menggandeng anaknya labbaik, 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 Amin. putar-putar di Ka'bah. Amin. Masya Allah, Masya Allah. Ya Rabbal Alamin. gitu. Oh, indah sekali subhanallah. Jadi labbaik ternyata tidak hanya diucapkan waktu haji, tapi ternyata waktu sholat pun kita bisa mengucapkan labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik. Kira-kira mananya kalau dengan yang di sana seperti apa? Labbaik Allah dengan yang langsung Sama ini. sama ya? Sama, labbaik Allah itu artinya ya Allah saya hadir untuk memenuhi panggilanmu. Jadi panggilan apapun ya Prof. Iya lah ya, sekarang ini ya. ini waktu ini juga begitu. Sholat. Labbaik aku hadir, aku bersedekap ini karena aku memenuhi panggilanmu. Iya Mas Delmi. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Kebaikan itu semuanya di tanganmu. Aku bisa takbir ini ya karena engkau. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik. Ya baca Mas Hilmi itu. Ayo Mas Hilmi. Insyaallah ya. Oh, lagu apa ya hafal kok. Mas Hilmi. Saya bukan menghafal lagu. Oh, apa dangdut keroncong itu. Oh iya Prof. Apalagi Cuma- alamat palsu. Itu. Itu sekali Mas Hilmi ini labbaik wa sa'daihi. Ya kan? Insyaallah. Insya Allah. Iya. Prof, kita beri kesempatan untuk dulur-dulur El Victor untuk bergabung ya Prof kemarin ya. yang lalu itu kurang rasanya. Betul, ya. sangat-sangat sebentar kemarin kita berikan waktu yang agak longgar untuk pagi hari ini Prof. Tapi sebelumnya, oh iya Mas Helmi sudah membuka di 8419393. Prof, silakan minumannya Prof. Iya, Ada terima susu, kasih. ada teh. Sejak tadi saya sudah lihat aja nggak berani. Monggo Prof, monggo. Terima kasih, Jangan Mas. dilihat aja. Ya. Ya, kita break dulu sebentar dulur, sebentar saja dan setelah itu silakan di 8419393 atau SMS di 081 234 9393 90. Alhamdulillah ini kita buka pertanyaan-pertanyaan. Ya. Silakan 8419393 SMS. Sekarang sudah banyak yang Sudah masuk. banyak yang SMS. Kalau pagi ini banyak yang menangis, syukur alhamdulillah Allah memberikan kelembutan hati untuk menangis. Ditahan loh. Kalau nyanyi Langsung jangan. dibiarkan Iya. gitu ya Prof ya. Iya, jadi Masya Allah. jangan dikira yang mengeluarkan air mata itu kita, itu Allah. Hmm, Kalau dengan air mata hati kita semakin lembut mau apa? Ya kan? semakin mendekat berarti. Iya, jangan kemudian cengeng atau apa. Cengeng itu dalam artian menangis tapi berkepanjangan, ndak usaha. Kan buku ini ngajari jadilah patung, jadilah kuda kan. Ya, di Kalau mana- sudah pasrah itu nangislah dia, terimalah dengan ikhlas. Tapi kalau udah berkompetisi itu jadilah kuda. tidak pernah menangis ya Iya, Prof ya. saya kan lihat sekarang Mas Hilmi menangis hari ini. Ketika melihat saya ceritakan jual kerupuk yang ini ya kan. Saya ceritakan betapa bahagianya orang tua menggendong anak di Masya sekitar Ka'bah ya. Ya Allah. Labbaik ya kan. Kan ada saudara-saudara kita ini yang guru-guru ngaji kita yang belum kita hajikan kan banyak. Malah kalau enggak kita yang hajikan kan kasihan toh Mbak. Nggih. Ya. Di kampung-kampung itu mamanya Pengabdiannya luar beliau ini biasa. luar biasa. Iya ya Mbak ya. Gih, Prof, kita buka, buka dulu. Silakan Iya, iya, iya. dulur di 8419393 sudah ada yang masuk sejak tadi ini. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dengan Bapak Pak Musyafi. Dengan Bapak Musafi. Pak Musafi. Nggih, silakan Bapak. Iya. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam Pak Mustafi. Kalau melihat dari penjelasan Ustaz tadi tentang gerakan-gerakan sholat, saya kok merasakannya seperti deskripsi seorang hamba pada Tuhannya. Apa Bu? Pak? Hamba pada Bukti. tuannya. Oh hamba. Tangannya diangkat tanda menyerah. Oh iya Dan duduknya juga duduk seorang hamba, bukan Iya. duduk seorang tuan. Iya. Sujudnya, rukunya, itu Allah. menandakan semuanya seperti hamba. Luar Nah, biasa. yang saya ingin tanyakan, bagaimana memupuk dalam hati kita perasaan seperti itu, sementara kita itu masih mempunyai perasaan lebih, tidak berharta banyak, kekuasaan ada, tidak pernah kekurangan, tapi bisa merasa hamba pada Tuhan. Nah, itu kemudian yang kedua, setelah muncul rasa hamba tadi, bagaimana setelah sholat saya bisa memupuk optimisme dalam hidup. Itu aja, Ustaz. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Musyafi. Tadi ya sudah Iya, menyampaikan beberapa hal Prof. Kita Iya, iya. lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu.
Dengan Ibu Ratna, Mbak. Bu Ratna. Volume radionya nggak dikecilkan Bu Ratna ya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Ratna. Ya, ini saya mau tanya Ustaz. Iya. Satu, itu kalau niat untuk sholat atau untuk wudhu itu yang benar itu sebelum kalau wudhu ya sebelum membasuh muka atau pas membasuh muka. Kalau sholat itu sebelum takbiratul ihram atau pas takbiratul ihram terus di dalam hati kita niat gitu. Yang benar itu yang mana Ustaz? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, begini Ustaz. Ini saya curhat Ustaz ya, minta solusinya. Itu kalau saya sholat itu apalagi hati lagi keruh, lagi sumpek atau suntuk. Kalau untuk khusyuk atau konsentrasi itu susah Ustaz. Gimana ya caranya? Sampai baca surat itu malah jungkir wae gitu loh Ustaz. Oke, baik. Nggih. Iya. Itu Bu bagaimana? Ratna, terima kasih. Nanti ditunggu jawabannya bersama Prof. Ya, Ali. terima nggih. kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dari Bu Ratna. Iya. Dua penelpon ini langsung dijawab dulu, Prof. Nggih. Dijawab dulu ya. Ya, ini Prof, sebentar Prof untuk penjenengan. Oh iya. Oh alhamdulillah. Terima kasih ya dari keluarga besar Majelis Taklim Jamaah Haji Al Hikmah. Iya. Ya, terima kasih. Iya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih, Pak. Insyaallah Pak. Insyaallah. Oke Bapak. Baik. Yang pertama Pak Musyafi, luar biasa Pak Musyafi. Saya dapat ilmu dari Bapak ya. Jadi Yeah. ternyata menurut Pak Musyafi dan saya setuju itu tadi kan doanya itu kan antarobi wa ana abduka. Nggih. Engkau Tuhanku dan ya kan gitu. Engkau Tuhanku dan aku hambamu. Ya kan gitu kan? Betul. Ternyata menurut Pak Musyafi betul bahwa seluruh gerakan sholat itu adalah gerakan seorang hamba. Duduknya duduk seorang hamba, lalu takbirnya takbir hamba dan rukuknya sebagainya. Lah, persoalan bagaimana ini ketika merasa sebagai seorang hamba, tapi jangan terpuruk, jangan kemudian menyerah, lunak seperti tidak bergerak apa-apa sama sekali, tidak ikhtiar. Bagaimana timbulnya optimisme? Maka sebetulnya pemaknaan takbir itu Pak Musyafi, Allahu Akbar itu satu, merasa dirinya itu rendah. Ya kan gitu Pak Musyafi. Yang kedua, artinya itu engkau itu maha besar, urusan yang saya hadapi ini sebesar apapun itu kecil. Gitu loh. Saya ini punya usaha besar, tapi usaha besar saya ini tidak apa-apa dibanding kebesaran Allah. Jadi akhirnya timbullah optimisme. Jadi insya Allah pemaknaan. Terima kasih Pak Musyafi ilmunya ya. Yang kedua, Bu Ratna untuk niat wudhu itu ya waktu mulai megang air itu sudah tidak apa-apa, tidak ada persoalan. Waktu membasuh muka juga tidak apa-apa. Ya, waktu membasuh muka waktu ini sudah tidak ada persoalan. Tapi yang paling tepat adalah memang pada waktu mengusap muka, karena itu gerakan pertama kali yang wajib. Oh, membasuh muka ini ya. Ya, tapi umpamanya tadi itu sudah berangkat ke kran itu ya sudah disebut wudhu, niat wudhu. Yang tidak boleh itu kan membedakannya itu jangan niatnya itu. Kalau orang itu ngelendur gitu loh maksud saya itu. Ngelendur itu apa ya? Mengigau ya. Turu gak sadar ke kamar mandi lalu wudhu dan tidak ingat. Kamu itu apa? Ya gini gitu. Lah itu berarti tidak wudhu, tidak pakai niat. Tapi kalau orang itu kemana kamu wudhu? Jadi waktu berangkat ke kamar mandi itu ya sudah niat wudhu namanya. Nah, takbir juga begitu, pada waktu angkat tangan itulah itu niatnya itu. Tapi umpamanya itu sebelum takbir itu sudah niat juga tidak apa-apa. Ya kan? Ya, lalu kemudian ketika susah kok sholat khusyuknya itu tambah susah gitu ya. Ya, sholat khusyuknya tambah tidak karuan. Begini, di dalam Al-Quran itu ada Bu Ratna, tipe orang yang ketika susah justru tidak dekat sama Allah. Ada yang ketika susah itu justru dekat sama Allah. Ada juga yang hanya khusyuk ketika susah. Banyak Ustaz. Iya. Yang gitu, Ada yang ketika susah tambah tidak karu-karuan. Sudahlah Ibu, mintalah tolong sama Allah. Sebelum sholat itu minta, ya Allah saya akan sholat, saya lagi susah, ya Allah jadikan sholat saya ini justru sholat yang menimbulkan kebahagiaan. Hayya Ya. al falah.
Itulah Bu Ratna ya. Bu Ratna, dari Bu Ratna kita bergabung kembali. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Ibu Dari Bu Sri Candi. Bu Sri Candi. Silakan Ibu. Bu. Ini saya ini kan punya anak didik ngaji gitu. Terus seminggu sekali saya ajarin praktek sholat. Terus yang saya lakukan sholat saya itu pakai Allahumma ba'idaini dan seterusnya. Terus yang rukuk sujud itu saya pakai Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu ajaran waktu saya ngaji waktu kecil dulu. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian Terus saya yang menjadi pertanyaan, tanya pada anak-anak itu, kalau di sekolahan guru agama kamu pakai yang mana gitu. Katanya pakai kabirau, terus Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la itu. Terus saya ajarkan itu biar sesuai dengan di sekolahnya gitu. Iya. Terus yang saya tanyakan, sedangkan saya nggak pakai itu, terus bagaimana hukumnya Iya, saya? iya. Oke. Bohong apa dosa apa Iya. enggak gitu? Baik Bu Sri, terima Iya. kasih. Terima kasih atas Sama-sama. jawabannya. Ditunggu Atas ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini ada pertanyaan satu dari Bu Sri tadi. Kita lanjut atau langsung dijawab nih, Prof? Langsung aja. Bu. Langsung boleh. Prof. Lanjut. Oh, Lanjut lanjut. ya. Oke, kalau dilanjut. Silakan masuk lagi 8419393. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, banyak ibu-ibu ya. Oke, silakan Bu. Dengan siapa nih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Dani. Siapa? Iki kula Ibu Nikmah. Oh, Bu Nikma. Loh, Bu Nikmah di sini. Kukur Bu Nikma ya saya. Bu, mohon maaf volume radionya, Bu. Iya, iya. Kecilkan dulu. Halo? Oh, masih loh, Bu. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam. Mbak Nikmah, Mbak Iya. Dani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung, Bu. Ya. Niki badhe tanglet. Niku nek pas sujud niku monggo saya sujud terakhir niku pakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kan kalau jamaah itu kan sudah bangun. Saya sering ketinggalan gitu, gimana Prof? Oke. Iya, Nggak iya. apa-apa Pak. Harus Terus dibaca ada- semua. Hmm. Iya, iya. Sudah itu dulu? Baik. Ya, sebelum salam itu saya selalu baca Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min adzabil nar, min fitnatil mahya wa min fitnatil itu kan imamnya sudah salam, Iya. saya belum. Iya. Terus setiap hari aku lakukan seperti itu, gimana Pak Ustaz? Iya. Ya, terus itu kemarin sudah tanya, ini teman saya kurang puas katanya gini, Mbak, tanya no, jawabannya membengi, kurang puas ke besok tidak bisa masuk, tanya no tolong. Itu mengenai Iya, wudhu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Iya, sebaiknya seperti apa ya? Oke, nanti ditunggu jawabannya bersama Prof. Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini nanti Mas Helmi kita berikan kesempatan untuk yang bertanya lewat SMS. Ya. Sudah cukup banyak untuk yang lewat SMS. Sekarang kembali ke Prof. Ali. Iya, Bu Sri Candi. Ibu itu sangat bijaksana. Saya salut sekali sama ibu. Jadi tidak membingungkan santrinya lah begitu ya. Luar biasa. Saya suka sekali. Saya ibu juga kalau sholat itu juga saya gabung Bu. Saya kadang subhana rabbiyal azim juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Jadi itu tidak apa-apa Bu. Bukan kok munafik, bukan. Jadi ibu tetap saja Allahumma ba'id baini, yang muridnya itu wajah tu wajhiya boleh, rukuknya itu subhana rabbiyal azim, ibu subhanakallahumma rabbana bihamdika boleh. Tidak ada persoalan karena dua-duanya itu ya itu di buku saya ini sudah saya tulis itu kedua-duanya itu silakan itu. Seperti buku ini bijaksana sekali Prof ya. Iya, karena saya tidak ingin menghakimi lah begitu. Nah, kemudian ya itu aja ya Bu ya, jadi bukan munafik. Sekarang Bu Nikmah ya, sujud terakhir begini Ibu. Kalau sudah sholat berjamaah, Ibu tidak boleh memanjang-manjangkan doa. Jadi kalau imamnya itu sudah bangkit, Ibu doa apa saja harus dihentikan. Nah, jadi ketika Allahu Akbar sudah dari ruku, dari sujud,
ibu baca doa apa saja, kalau sudah itu imamnya itu sudah duduk angkat kepala, ibu harus. Nggak boleh. ya? Iya, nggak Satu boleh. komando ya Prof ya? Iya, jadi kan ada orang kan menganggap begini ya. Ada ketika rakaat kedua orang sudah berdiri semua, ada orang yang masih sujud kan gitu. Iya. Itu kalau orang yang tidak paham itu begini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang nggak paham Prof ya. Iya. Yang paham. Padahal Prof. itu keliru. Itu keliru. Kalau mau sujud lama-lama nantilah setelah sholat fardu ini, setelah sholat jamaah ini. Jadi kalau komando, Rasulullah mengatakan jika takbir, takbirlah, jika rukuk, rukuklah, sujud, sujudlah, bangkit, bangkitlah. Begitu Ibu. Jadi Ibu tadi terlambat sedikit tidak batal, cuma lebih baik mulai hari ini gitu. Demikian juga kalau sudah imam itu salam, Ibu, itu juga doa apa saja hentikan, langsung ikut salam. Prof mohon maaf, berarti ketika jamaah kita menanggalkan segala banyak keinginan kita ya Prof ya? Iya, harus disiplin kan, sehingga salamnya itu serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bersama-sama melihat ke kanan, sama-sama melihat ke kanan dan saling mendoakan. Ya Allah, orang di sebelah kanan saya ini selamatkan dunianya dan akhiratnya. Melihat ke kiri, salamnya kompak. Jadi memang Islam itu harus digambarkan pada shaf yang rata, itu menunjukkan kebersamaan. Kemudian itu rukuk bersama, sujud bersama, salam bersama, menunjukkan kekompakan. Itu jadi seperti itulah ya. Jadi artinya kalau ada imam yang terlalu cepat juga nggak bagus, lama-lama juga nggak bagus. Iya. Tapi pokoknya imam jangan disalahkan lah. Gitu. Iya. Janganlah. Jadi kalau kita agak cepat ya biar saja, kita ikuti saja. Nanti kita ini. Soalnya kemarin kan sudah saya terangkan ada korban dari buku ini. Gara-gara praktek buku ini 30 detik ini akhirnya kemudian Nggak mau jamaah Prof. Nggak mau jamaah. Nggak mau Iya. jamaah. Jadi yang tadi ya, siapa tadi yang kalau apa, Bu Ratna tadi ya, Bu Ratna ya, kalau sholat itu susah kok, susah tambah gelambiar ya. Saya kira itu sebaiknya Ibu mengikuti yang ini, pelatihan yang di Sidoarjo ini saya kira. Sidoarjo itu tadi yang kami persilakan di Masjid Al-Qalbu itu ya. Nanti bisa barangkali ketemu kita, kemudian kita saling berdoa ya gitu. Masya Allah. Justru ketika susah itu, tapi memang Quran itu memang kedua-duanya. Jadi ada yang ketika susah sama lebih dekat, ada yang ketika susah tambah jauh. Prof, kembali ke doa iftitah, berarti ketika kita baca yang pertama Allahumma ba'id baini, terus kemudian besok kita kembali membaca doa yang lain Boleh, seperti wajah tu wajah, oke-oke saja boleh. ya. Boleh. Kita terlalu fanatik, harus baca ini. Enggak, itu bukan fanatik karena gak iso. Waduh, ketahuan Re. Ojo ngomong fanatik lah. Oh iya, ketahuan Prof, mohon maaf. Bukan Tapi fanatik. seringkali menjustifikasi loh. Bagaimana nih? Apa? Mencari kebenaran sendiri. Saya paling itu ini. salah. Iya ya biarlah itu, biar dia ngomong begitu, biar sudah menikmati kesombongannya. Oh, naudzubillah. Satu yang tadi tidak kesombongan. tahu, ketidaktahuan, Iya. sekarang kesombongan ya. Iyalah, biarlah. Berarti kita nggak boleh nyalahkan Mas Helmi. Lalu yang di WC tadi itu wudhu di WC, di kamar mandi itu tetap berdoalah. Karena itu bukan WC, itu kamar mandi. Ya kan berarti kalau lah jedengnya Ibu itu kalau ada WC-nya berarti seumur hidup wudhunya enggak pernah doa. Hah? Ya. Heman kan? Padahal wudhu itu kan ibadah. Yang enggak boleh itu jika di WC khusus. Kamar mandinya Ibu itu kan namanya kamar mandi. Kamar mandi sekalian. Cuma di situ kebetulan tuh ada. kebetulan di situ ada WC-nya. WC-nya. Gitu loh. Berarti pokoknya di situ sebenarnya kamar mandi. Lah sekarang orang nyebut kan kemana? Kamar mandi. Kan? Masa ke WC? Iya. Kan? Iya. Kamar mandi, Bro. Kamar mandi. Maka di situ labelnya ditulis itu kamar mandi gitu. Tolong ditulis jangan WC. Nah, kalau ada WC itu ditulis kecil aja termasuk WC. Itu di belakang sup lagi itu ya. Wah. Mas Helmi, Prof kita ke SMS ya Prof ya. Iya. Mas Helmi, SMS-nya bisa dipersiapkan sambil saya menginformasikan satu informasi nih Prof dari kawan-kawan kajian Ahad pagi besok pagi tanggal 13 Januari di Masjid Al-Hidayah, yaitu kajian tafsir Al-Quran tematik oleh Ustadz Abdul Wahab Mansur Alhamdulillah. Abdul Wahab Mastur tulisannya begitu. Gih, monggo dulur, ini undangan untuk semuanya saja dulur-dulur Al-Victor jam 6 sampai jam 8 pagi di Masjid Al-Hidayah, yaitu ada kajian tafsir Al-Quran tematik. Monggo
di Jemur Wonos. Di mana Mas Helmi? Jemur Handayani. Nomor 49 Surabaya. Silahkan, ini untuk undangan untuk umum, siapapun boleh hadir ya. Jam 6 sampai jam 8 pagi. Oke, sekarang kita kembali ke SMS. Banyak ya. yang bertanya kapan Victor mengadakan PTSB, pendalaman terapi sholat bahagia. Nah, kami sudah mendapatkan restu dari beliau, dari Prof Ali. Insya Allah nanti bulan Februari segera akan kami selenggarakan. Jadi pesan saya gini, Pak. Kalau yang khusus untuk yang duafa ya, itu digratiskan saja. Yang enggak khusus orang-orang yang memang duafa ya. Atau sebelum ke acara yang benar-benar yang gratis ini, kita nanti bisa silang ya, Prof. Untuk orang-orang yang sudah bisa bawa HP, ya itu ya, kemudian dompetnya itu ada. Janganlah, itu kita saling gendong indit lah. Jangan gitu. Kita subsidi itu subsidi yang tepat sasaran. Insya Allah, Prof. Iya, begitu. Kita nanti coba insya Allah kita akan coba bekerja untuk itu. Iya, jadi kapan kita memberi bantuan kepada dulu kan saya katakan kepada duafa, kepada waria, kelompok waria, kepada PSK, kepada beberapa orang yang cacat dan sebagainya, itu kan kita. Tapi kalau yang punya ya saya kira adakan Mas Hilmi yang sekiranya juga ada bayarnya, enggak apa-apa. Enggak maksa loh. Kecuali kalau dipaksa, enggak mau ya juga enggak apa-apa. Kita nanti insya Allah akan untuk menolong. Yang 13 ini saja, yang dekat ini 13 itu di besok hari minggu Ahad besok itu. Ya, saya sudah 2 hari saya tidak kemana-mana. Saya hanya untuk mempersiapkan slide dan ini yang lebih bagus. 2 hari saya ini persiapan ini ya. Termasuk ada perubahan-perubahan setelah membaca buku setebal 1.300 ini. Ampun saya. Ini ampun kalau ya, Prof, ya. Keberkahan wedhus itu mati Mas ini. Saya ngeberki wedhus mati. Berarti insya Allah PTSB-nya semakin lama semakin luar biasa nanti ya. Prof, saya pikir saya aja. Ini di buku ini sekarang sudah ragu saya itu jelas bukan dari saya, itu kemarin saya ada SMS di beberapa toko di Hong Kong itu dijual dengan $120. Apa itu, Prof? Buku saya ini. Buku PSB ini. Tapi saya yakin itu bukan dari saya, itu kalau kita lihat $120. Masya Allah. Dolar Hong Kong. Ya. Jadi luar biasa aja. Harganya padahal itu enggak. Itu saya pikir dari mana ya? Saya enggak pernah itu. Coba kita lihat nanti, kita cek kalau ada tanda tangan saya. Tapi enggak apa-apalah, itu kita ikhlas saja lah. Tapi cek terus no. Prof, lebih aman memang harus seperti yang dikeluarkan terakhir, ada tanda tangan dan sebagainya untuk lebih aman ya, Prof ya. Tapi jenengan harus tahu tanda tangan 10.000 itu tangan seleklok itu. Ya kan bisa ikhlas masuk surga dengan tanda tangan. Iya, betul. Saya sempat tahu sendiri bagaimana beliau urak kemudian ada tamu berhenti. Gimana SMS-nya ada lagi. Mas Helmi dibaca SMS-nya. Ya ini Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Helmi. Saya Bu Yati di Jumundo. Saya sudah punya buku Profesor, tapi karena kesibukan saya yang sangat banyak, jadi saya hanya bisa membaca yang halaman sebentar. Yang halaman 201 bab 10. Oh, enggak apa-apa. Itu pun belum semua. Dan saya kalau praktek takbirnya saya lihat di kaca. Tak suruh lihat anak saya. Oh, pakai yang begitu saya juga. tanyakan bab apa saja yang sangat penting dan wajib dibaca. Apa boleh jika ada yang tidak saya pahami, saya telepon profesor. Boleh. Gitu. Boleh. Ilmu saya nggak boleh dibawa mati lah pokoknya. Silakan. Tiap profesor siaran pasti saya rekam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sayangnya saya kehilangan rekaman itu karena HP ku rusak. Iki ngerekam. Susah payah. Ada ibu yang ada di Tretes ini, Mas Helmi, dari ibu yang ada di Tretes. Mas Helmi, kalau bisa buku tersebut bisa ada permintaan yang luar biasa, Prof. Nggih, insya Allah. Karena ini sudah mau habis nih, Bro. Ini mau habis, ada permintaan di tempat lain, Prof. Nggak apa-apa, nanti kita Nggak apa-apa ya. Oke.
Kemarin yang saya kirim ke lewat paket itu yang di luar negeri semuanya kualitas 2 karena nggak sabar. Tapi halaman tetap sama, Bro. Sama, harus sama. Itu sudah otomatis. Kemarin juga ini ada laporan dari Pingtung. Pingtung itu di satu wilayah di Taiwan. Ini ada namanya Pak Dr. Bambang Arif. Itu dokter ya dia dari ITS, tapi dulu pada waktu saya di Taiwan sudah saya latih betul dia menjadi trainer. Gitu. Sekarang udah jalan sampai ke Mako, sampai ke Jilan. Laporannya kepada saya terus. Beliau ya Prof ya yang ada di sana ya. Iya, siapapun yang ingin saya latih itu. Nah, ini terakhir ya. Mumpung ingat ya. Saya terima kasih kepada yang namanya Ustadz Suwita. Ya, Ustadz Suwita. Beliau ini? Ustadz Suwita ini kemarin pagi ke rumah saya menceritakan ada orang ingin masuk Islam. Setelah masuk Islam itu dia itu punya benjolan besar di lehernya dan dia punya paru-paru basah. Lalu setelah dibimbing masuk Islam, lalu ingin sholat, lalu dibimbing dengan sholat ini, ridholah Bapak dengan penyakit Bapak, ikhlaslah, terimalah itu. Kemudian dia ada kempes katanya, ini saya nggak tahu betul. Yang benjolan di mana di leher itu kempes dan setelah itu meninggal dunia. Masya Allah. Meninggal dunia. Saya mendengar itu bangga sekali. Satu ya, berarti dia mati dalam keadaan muslim. Yang kedua, dia mati dalam keadaan ridho menerima penyakitnya. Allah karim. Itu yang paling penting ya Prof. Saya nangis saya itu. Orang mau Islam mati dalam keadaan protes kepada takdir Allah itu susah. Bagaimana dia akan berjumpa dengan Tuhan yang diprotesnya? Ya kan? Bagaimana dia akan berjumpa dengan Tuhan yang kemudian dideklarasikan sebagai musuhnya? Bagaimana dia akan bertemu dengan Tuhan yang dituduh tidak membahagiakannya? Bagaimana dia akan berjumpa dengan Tuhan yang Tuhan dianggap tidak adil? Maka orang ini namanya Pak BNT ya, singkatannya di Wage Asri. Dia ini masuk Islam, kemudian dicoba diberitahu ini cara ini salat ini, kemudian dia ikhlas dengan penyakitnya dan kempes. Tidak kempes betul ya, berkurang. Lalu setelah itu meninggal dunia. Beliau hanya seminggu jadi muslim, mati sebagai muslim, dan mati dengan membawa keridhaan terhadap penyakit yang dideritanya. Saya yakin dia surga. Amin. Amin. Ya Allah. Ya. Prof, berarti ada pilihan yang memang harus dan tidak boleh tidak begitu Prof ya, harus ridho. Iya. Karena kematian itu pasti datangnya. Pasti. Kalau kita nggak ridho, gimana loh? Ada konsekuensi. Ya kan, kita ini setiap sholat itu disuruh syahadat kok, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, kan disuruh siap mati jam itu. Lah ketika kita rukuk sendiri kan kita itu coba di halaman itu kan nyerahkan kepala. Terserah engkau ya Allah, kepalaku engkau peluntir, engkau tekuk. Jangan ya Rob. Loh, bukan jangan, serahkan. Menyerahkan. Iya, kok jangan. Ya Allah saya serahkan. Wong dipenggal aja iya kok. Ini dipasrahkan betul ini. Kok tapi jangan ya Allah. Ini takut ini. Ketakutan ini. Takut sujud. Sekarang gini Mbak Ima. Jadi Mbak itu kalau pakai jangan itu sepertinya kok enggak percaya kalau Allah itu maha murah, maha bijak, maha hebat. Kita kalau menyerahkan orang yang bisa dipercaya, menyerahkan orang yang hebat itu wis aman. Iya Prof, saya harus ikut PTSB lagi memang. Prof, kadang-kadang kita tahu ada orang yang begitu sujud sampai kemudian tidak bangun lagi dan meninggal dunia. Saya memang menginginkan seluruh orang yang mencoba sholat dengan siap mati itu saya doakan semuanya mati dalam keadaan sholat. Amin. Iya kan? Daripada mati di kolam renang. Iya. Daripada mati ketika main golf, main tenis. Subhanallah. Makanya ini saya ajarkan. Pokoknya mintalah setiap sholat itu katakan asyhadu an la ilaha illallah, siap mati dengan syahadat. Rukuk katakan siap mati. Jadi nanti kita doakanlah semua pendengar ini mati tidak kemana-mana, tapi mati dalam keadaan rukuk, sujud, subhanallah. Ridho dalam ini, jangan hanya rukuk tapi sambat, ngeluh, tapi dalam keadaan sujud dan dia ikhlas apapun yang diberikan oleh Allah.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitulah menata hati itu tidak gampang, Mas Hilmi. Prof. Tidak gampang. Ya. Subhanallah. Ada yang kurang paham tadi, Dok. Prof, dengan kata-kata subhan. Apa kata-kata subhan itu juga dibaca-baca dalam sholat? Iya, di situ sudah ada keterangan di dalam hati, tidak boleh diucapkan. Di situ saya tulis besar. Kalau diucapkan itu batal. Itu. Prof, buku ini memang perlu pendalaman ya, Prof ya. Pasti. Seperti itu, nggih. Ya. Kalau Mbak membaca aturan sepeda motor pun kan itu kan juga perlu tanya kepada bengkelnya kan. Itu kan. Kadang-kadang nggak ngerti carane. Nggone tok lho gak ngerti. Digerayangi bolak-balik. Salat itu juga gitu. Ya kan? Ya, itu. Mestinya pakai obeng kok pakai tang, enggak bisa ya. Karena ada orang itu yang memang lebih gampang lewat mata, ada yang lewat telinga, ada yang lewat kedua-duanya. Insya Allah nanti Al Victor akan mengajak semua dulur untuk mengikuti pendalaman terapi sholat bahagia. Khusus yang orang-orang yang tidak punya, bahkan gratis kan? Gratis insya Allah, Prof. Itu gratis kan? Jangan ditarik, kecuali kalau untuk biaya mungkin makan sedikit atau apa, atau disuruh bawa minuman sendiri-sendiri aja. Waduh, nggak tega lah, Prof. Insya Allah kalau minum saja kami sediakan. Kita tanya khusus. Nah, nanti biaya untuk itu adalah kita ambilkan dari yang bayar. Itu. Orang belajar untuk ngulek sambal yang bayar loh. Seperti Pak Kholis kayak gini nanti masa nggak bayar? Ini 2 kali lipat. Ini orangnya ganteng, kaya, sopan lagi wis. Bejo bojone teman. Subhanallah. Nggih, Prof, terima kasih banyak ini, Prof. Tidak terasa menit ke-57. Iya. Doa dulu, Prof. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada. Amin. Ya Allah, dengan rahmat-Mu jauhkan kami, keluarga kami dan seluruh pendengar Al Victor, ya Allah. Jadikan kami dapat menjauhi kemaksiatan. Amin. Warhamna an natakallafa ma la yu'nina. Dengan rahmat-Mu jadikan kami bisa meninggalkan hal-hal yang boleh tapi itu tidak berguna. Warzuqna husnan nadhari fi ma yurdika anna. Ya Allah, kadang-kadang orang melihat yang baik itu terasa tidak menarik. Ada yang baik tapi tidak baik tapi menarik. Jadikan kami ini hamba-Mu yang bisa memandangi seluruh yang baik itu indah di mata kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Prof. Ya. Insya Allah hari Jumat yang akan datang tidak ada persoalan, Prof. Insya Allah tidak ada. Ini sudah nanti akan ada yang menarik ya. Oke. Saya tulis. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.